Kalau kita mau ketemu seseorang yang kita nggak kenal, kita takut, kita nggak akrab sama dia, pasti nggak nyaman. Tapi kalau ketemu sama seseorang yang kita sayang, kita cinta, kita akrab, kita udah soulmate banget, pastinya nyaman. Kayak kita mau ketemu teman, ada teman baru, ada teman lama. Teman baru mah belum kenal, mau dikenalin nih. Atau baru kenalan lewat WA atau lewat sosial media, mau kenalan. Kan nggak selalu nyaman ya. Tapi kalau ketemu teman lama yang udah lama nggak ketemu, tapi dia sahabat kita banget, soulmate kita banget, kan di semangat gitu mau datang. Ketemu di mana? Di TSM misalnya. Jam berapa? Jam 1 siang gitu. Nggak masalah. Jam berapa juga? Jam 11 malam, jam 12 malam. Kenapa? Karena nyaman. Kalau kita akrab sama Allah, kita datang ke Allah tuh nyaman. Kalau kita datangnya ke Allah nggak nyaman, pasti kita nggak akrab sama Allah. Kenapa nggak akrab sama Allah? Jarang curhat sih sama Allah. Kenapa nggak akrab sama Allah? Nggak ngerasa butuh sama Allah. Kenapa nggak akrab sama Allah? Jarang miss call Allah. Coba miss call Allah atau calling Allah deh. Insya Allah akan semakin akrab. Makin akrab, ngomongnya makin nyaman. Rabbi wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Rabbi inni khiftul mawaliya min warai Rabbi wa kanat imraati aqira Rabbi fahabli min ladunka waliya Rabbi waj'alhu Rabbi radhiya. Kita Rabbi aja terus. Teman kalau berdoa itu manggil Allah itu apa? Ya Allah. Itu kurang akrab. Kalau manggil Allah itu boleh ya Allah tuh, tapi doa ya Allah itu mah doa yang tegas dalam kondisi yang benar-benar sulit ya. Tapi kalau sehari-hari mah pakainya Rabbi, Tuhanku gitu. Sama kayak Sulaiman, Rabbi. Ada masalah dikit, Rabbi. Ada masalah sedikit, Ilahi. Rabbi, Ilahi. Ilahi itu lembut banget. Ilahi. Ngomong gitu, Ilahi, saya ini lagi ada masalah. Ilahi, saya lagi kayak gini. Ilahi, saya lagi kayak gitu. Terus saja sering-sering. Makin sering kita menyebut ilahi, 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 makin akrab. Makin akrab, makin gampang kita untuk menikmati break sholat kita. Makanya Nabi itu saking akrabnya sama Allah, begitu mendengar suara azan, bahagia. Ali bin Abi Thalib itu mendekati waktu sholat, udah bahagia duluan. Kenapa Ali kok senyum-senyum? Bentar lagi mau ketemu Allah, gitu. Kenapa senyum-senyum? Bentar lagi mau sholat. Kenapa senyum-senyum? Bentar lagi mau azan. Bahagia. Bukan begitu azan. Lah kok azan sih jam segini juga? Bukan. Kenapa? Karena dia akrab sama Allah. Jadi ngerasa butuh, ngerasa akrab. Itu ngebantu banget. Kemudian tips yang kedua. Agar kita bisa menganggap salat itu sebagai break dalam hidup kita. Belajar menikmati sholat. Tentunya kita nggak bisa menikmati sholat kalau kita nggak tahu makna dari setiap bacaan sholat kita. Teman-teman tahu arti dari setiap bacaan sholat? Mungkin sebagian tahu, sebagiannya nggak ngeh. Makanya coba baca dulu deh. Ketika ada waktu senggang, baca arti bacaan sholat. Apa arti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Apalagi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Apalagi kalau kita tahu bukan cuma artinya, tapi keutamaan dari setiap zikir itu. Itu akan menikmati banget. Kita tahu keutamaannya, sama kayak kita menikmati sebuah lagu yang kita banget. Lagu yang kita banget. Atau film yang kayak ngisahin masa lalu kita. Pernah nonton yang tenggelamnya kapal Van der Wijk? Saya nonton itu kayak nonton diri sendiri misalnya gitu ya. Kenapa? Itu mah saya banget. Akhirnya sekarang saya survive. Jadi sastrawan. Sejak saya jadi sastrawan, saya banyak karya-karya. Akhirnya dia jadi datang lagi ke saya, pengen balik lagi. Cuman sudah tertutup pintu hati saya buat dia misalnya. Nah coba gimana orang baper nonton film yang dia banget. Karena dia tahu ceritanya, alurnya. Begitu juga baper ketika dengerin lagu yang liriknya dia banget gitu. Kan kadang-kadang ada lagu yang di antara sekian banyak lagu, saking kita banyak wawasan tentang kelaguan, tentang musik, kita kan tahu nih, ini lagu ini saya banget, ini lagu ini kasus yang ini lagu ini kasus ini. Saking dia soul musiknya bagus, ketika ada yang ngundang dia untuk perform, tanya dulu nih masalahnya di sini apa gitu ya. Dia ngasih menu lagu sesuai dengan masalahnya. Kalau lagu tentang pernikahan nanti dia kasih lagu-lagu tentang cinta. Kalau lagu perceraian nanti dia kasih lagu-lagu tentang talak 3 gitu ya.
Jadi artinya bisa menghayati. Begitu juga kalau kita menghafal dan tahu makna dari zikir sholat kita. Itu akan jauh lebih menghayati. Apalagi kalau kita tahu fadilahnya. Fadilah membaca surat ini, fadilah membaca zikir ini. Kita akan pakai semua itu termasuk doa ketika sholat. Sesuai dengan request kita banget. Artinya kita hafal dan tahu artinya. Dan tahu fadilahnya. Contoh fadilah membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Itu sama dengan kalau kita baca itu malaikat berebut untuk mencatat. Ya. Jadi kalau teman-teman sami Allahu liman hamidah kata imam. Allah mendengar orang yang memujinya. Kan itu artinya sami Allahu liman hamidah. Kalau kita nggak tahu, biasa aja sami Allahu liman hamidah. Tapi kalau kita tahu pas imam bilang sami Allahu liman hamidah. Oh gitu ya. Rabbana walakal hamd gitu kan? Allah mendengar siapa yang memujinya. Langsung kita Rabbana walakal hamd. Ya Allah, engkau segala puji bagimu. Kenapa? Karena Allah lagi dengerin nih. Kita menghayati itu. Begitu imam mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dalam hati mengatakan, ya benar banget Allah segala puji. Semuanya baik di sisi Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Kita maknai dalam hati kita. Maliki Yaumiddin. Ya Allah pada hari itu selamatkan saya. Yaumuddin, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bilang dalam hati kita, emang siapa lagi selain Engkau ya Allah? Kan di situ mengatakan, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Terus kita membatin, siapa lagi selain Engkau ya Allah? Engkaulah satu-satunya. Kalau kita sibuk kayak gitu, sholat kita tuh akan nikmat banget. Sholat kita tuh akan dihayati banget. Sehingga karena kita menikmati sholat, kita jadi larut. Ketika kita larut, perasaan kita larut, spiritual kita larut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan ketenangan. Yang ketenangan itu sebetulnya solusi paling konkret untuk masalah-masalah kita. Nih, ada contoh dari generasi tabi'in. Namanya Urwah bin Zubair. Tahu Urwah bin Zubair? Anak siapa? Anak Pak Zubair. Urwah bin Zubair. Cucunya siapa? Cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Generasi kedua namanya generasi tabi'in. Nah, Urwah bin Zubair di usianya yang sekitar 60-an tahun pernah diuji oleh Allah dengan sakit, kalau di zaman sekarang mungkin mirip dengan kanker, tapi di kakinya atau tumor gitu ya di kaki. Sehingga para tabib yang diundang ke istana raja, waktu itu dia lagi diundang ke istana raja di Damaskus, sampai di sana ketahuan dia sakit, akhirnya dirawat di sana di Damaskus, nggak pulang ke Madinah. Raja ngundang tabib-tabib ahli dari semua negeri termasuk dari Cina gitu. Kalau sekarang mungkin dokter spesialis. Ngundang nih dokter-dokter. Pas diundang di istana raja, para dokter ini tim dokter menyimpulkan kakinya Urwah harus diamputasi. Kenapa? Karena tumornya itu udah tumor ganas. Kalau nggak diamputasi, nanti virusnya, bakterinya akan menjalar ke seluruh tubuh. Akhirnya mereka bilang ke Urwah, ya Urwah, kakimu itu sudah parah dan harus diamputasi. Bagaimana pendapatmu? Kata Urwah, lakukanlah apa yang menurut kalian baik. Saya berlindung kepada Allah SWT. Udah, akhirnya siap nih tim dokter udah siap mau amputasi Urwah. Dibaringkanlah Urwah di atas tempat tidur. Lalu mereka bawa satu botol minuman khamar. Kata tabib, ya Urwah minum ini. Apa ini kata Urwah? Ini khamar. Ma'azallah kata Urwah, demi Allah saya tidak akan minum khamar. Kata dokter-dokter, ini minum ini supaya kamu teler sehingga nggak merasakan sakit ketika dipotong kakimu. Kata dia, demi Allah saya tidak mau sembuh dengan cara yang Allah tidak ridhoi. Lagi pula kalau pikiran saya hilang, bagaimana saya akan mengingat Allah? Kata Urwah, ya udah kalau kamu nggak mau dengan barang yang haram, ini ganti aja bius. Tadi ditawarin pertama kamar nggak mau, sekarang bius. Kami kasih kamu bius, dia kayak diusap di wajahnya, di hidungnya, kemudian dia nanti pingsan. Ini apa ini bius? Kalau kamu pakai ini, kamu akan pingsan, nggak sadarkan diri, sehingga kamu nggak ngerasain sakit ketika diamputasi. Apa kata Urwah? Demi Allah, sakit itu adalah kifarat dosa, dan saya tidak mau kehilangan kifarat dosa dengan cara tidak merasakan sakit ketika dipotong kaki saya. Saya akan belajar bersabar sehingga rasa sakit itu akan mengkifarat dosa-dosa saya. Kalau kita bilangnya, kifarat dosa kan banyak, bisa istighfar, bisa taubat, bisa ngapain harus gitu-gitu amat kan ya?
Enggak, orang-orang soleh enggak akan memilih untuk mendapatkan kebaikan apapun, karena saking tamaknya kepada kebaikan dia ambil apapun kesempatannya. Saya mau ngerasain sakit supaya mengkifarat dosa, kata dia. Terus gimana ini? Nggak mau pakai bius? Enggak. Nggak mau minum khamar? Apalagi? Ya udah, panggil orang-orang, laki-laki banyak dipanggil masuk ke ruang itu. Kata Urwah, ngapain tuh laki-laki pada masuk ke sini? Untuk memegang kamu supaya kamu tidak meronta-ronta ketika dipotong kakimu. Demi Allah saya tidak butuh mereka. Udah suruh keluar aja. Terus gimana? Saya akan sholat aja. Mudah-mudahan dengan sholat saya akan kuat. Bayangin, sholat itulah biusnya. Begitu mau dipotong udah disiapin pisau untuk kulit, pisau untuk daging, dan gergaji untuk tulang. Gergaji loh. Kan gergajinya tuh bukan gergaji kedokteran yang canggih sekarang. Gergaji besi itu tuh. Ditaruh di sebelah Urwah. Urwah ngeliatin, oh ini alat-alatnya. Wah ini sholatnya harus panjang, ini mah 1 juz. Soalnya alatnya manual semua kan, jadi lama. Jadi sholatnya harus 1 juz. Allah, begitu saya udah sholat nanti kalian potong, kata Urwah. Ya, Allahu Akbar, sholat. Dalam satu riwayat disebut dia sholat, dalam satu riwayat disebut dia berzikir. Allahu alam. Dia sholat nih. Begitu mulai sholat, dokternya yang takut, dokternya yang khawatir nih gimana nih, belum pernah. Yang ngilu itu justru dokternya, bukan pasiennya gitu. Mulai diiris dikit-dikit. Pas pertama diiris, Urwah nahan gitu sakitnya. Kerasa sakitnya, cuma dia lebih sibuk dengan mengingat Allah daripada ngerasain sakit, bukannya nggak berasa. Karena kalau nggak berasa, saya agak-agak kurang percaya ya. Tapi berasa, buktinya nanti Urwah pingsan. Cuman dia bisa nahan rasa sakit itu gara-gara sholat. Wasta'inu bis sabri wassalah. Akhirnya diiris kulitnya. Udah diiris kulitnya, mulai dagingnya. Kayak kita Idul Kurban gitu. Wah, irisnya, oh ini mah 1/2 kilo atau sekilo. Di dagingnya yang paling berat itu begitu sampai di tulangnya, mulai diambil gergaji, sat, bunyi loh. Sampai orang di luar yang meriwayatkan kisah ini mengatakan kami ngilu mendengar suara gergaji itu memotong tulangnya Urwah bin Zubair. Bunyi itu, dia langsung terus dengan sholatnya. Begitu udah selesai, baru Urwah selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kakinya udah terputus dan keringat dinginnya, air matanya. Lalu yang terakhir apa? Kakinya untuk menghentikan pendarahan akan dibenamkan di dalam minyak yang mendidih. Udah ada minyak mendidih di situ. Ya Urwah, ini tahapan terakhir apa? Minyak mendidih. Wah ya kalau gitu saya mau mengingat Allah lagi aja. Bukan sholat tapi zikir sekarang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditaruhlah minyak di bawah kakinya Urwah. Kakinya dibenamkan. Begitu dibenamkan dia mengatakan la ilaha illallah. Pingsan. Saking sakitnya Urwah bin Zubair. Pingsan dari pagi sampai sore dia baru bangun dari pingsannya. Dan kemudian ketika dia bangkit dia tanya, di mana kaki saya yang satunya? Dia ambil, dia lihat kakinya, dia katakan, demi Allah, belum pernah saya pakai kaki ini untuk bermaksiat kepada Allah. Demi Allah, belum pernah saya melangkahkan kaki ini ke tempat-tempat yang berdosa. Demi Allah, kaki ini adalah kaki itu yang melangkahkan tubuh saya ke majelis ilmu, ke rumah Allah, salat berjamaah. Tetapi qadarullah, dia akan mendahului saya menghadap Allah, dan insya Allah saya akan menyusul.